Hey semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini kita akan ngobrol soal kecantikan yang berbeda dari biasanya. Kecantikan yang gak cuma soal kulit glowing, fashion terbaru, gak cuma cantik putih, langsing, atau tinggi. Tapi kecantikan yang datang dari dalam, true beauty, atau kecantikan sejati. Kalian pasti pernah ketemu orang yang entah kenapa kita tuh nyaman banget kalau ada di dekat mereka. Wajahnya mungkin nggak secantik standar kecantikan di majalah, tapi cara mereka berbicara, sikap mereka yang hangat dan penuh perhatian itu bikin kita terpesona. Nah, itulah yang aku sebut kecantikan alami yang terpancar dari aura positif. Jadi aku pernah ketemu sama seorang teman lama, dia tuh bukan tipe yang sering dandan berlebihan atau pakai baju mewah. Tapi setiap kali ngobrol sama dia, aku ngerasa kayak, wow, dia cantik banget. Kenapa? Karena setiap kata-katanya penuh makna, selalu ada ketulusan di setiap senyumnya. Dan dia selalu bisa memberi energi positif, juga tahu cara terbaik dalam pembawaan dirinya untuk menyesuaikan berbagai situasi dan kondisi. Menurutku, kecantikan sejati itu muncul saat kita punya energi positif dan wawasan yang luas. Saat kita mengisi diri kita dengan ilmu, kita nggak cuma sekedar pintar, tapi juga bijak dalam memahami orang lain. Plus, kita jadi punya empati lebih, dan itulah yang bikin kita kelihatan lebih menawan. Jadi gimana sih caranya kecantikan dari dalam bisa makin terpancar? Ada beberapa tips yang aku juga sedang mengusahakan untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari aku. Barangkali kita bisa sama-sama terapin ini. Aku paparkan secara singkat saja. Yang pertama, mulai dari dengan mencintai diri sendiri. Ketika kita menghargai diri sendiri, aura positif kita akan makin kuat. Banyak sekali bentuk self-love, mulai dari merawat tubuh, atau yang diperlukan oleh diri kita sendiri itu apa, termasuk percaya bahwa kita itu sudah diciptakan secara sempurna, dan tugas kita adalah menjaganya. Yang kedua, belajar dan berwawasan luas. Jangan takut buat belajar hal baru. Orang yang berpengetahuan luas itu terlihat lebih menarik karena mereka bisa menginspirasi. Orang yang saat bertemu dan pembicaraannya misal nggak bermutu, ngomongin orang lain atau bergosip, pastinya bedalah auranya sama orang yang kalau ketemu itu sharing ilmu, bertukar pikiran, dan bertutur kata yang baik. Yang ketiga, bersyukur dan bersikap positif. Ini penting banget, rasa syukur akan buat kita lebih bersikap positif dan otomatis energi kita jadi makin baik. Yang terakhir, tulus membantu orang lain. Percaya deh, kebaikan hati itu bikin kecantikan itu makin terpancar. Aku ingat dulu aku pernah baca satu buku, judulnya itu Tips Cantik 30 Hari. Itu saat aku masih kecil banget, kalau nggak salah itu di SD. Saat baca judulnya, otomatis lah, walaupun masih kecil, yang namanya perempuan, siapa sih yang nggak mau cantik? Dan saat itu pemahamanku mengenai cantik itu sendiri ya sebatas fisik, entah rambut panjang, kulit putih, badan tinggi. Tapi setelah baca beberapa bab yang ada di buku itu, aku dapat pencerahan. Cantik itu nggak melulu soal fisik. Cantik itu bukan suatu hal yang mutlak. Cantik itu relatif kalau berdasar dari sekedar dilihat oleh mata manusia. Isi dari buku itu mengajarkan aku untuk mengenal lebih dulu siapa diri aku sebenarnya, seperti apa aku, dan bagaimana kondisi aku saat itu. Setelah tahu apa kekurangan aku, apa yang gak aku suka, dan apa yang cukup mengganggu aku dalam proses memperbaiki diri, aku dituntun untuk lebih bisa memilih apa yang aku butuhkan. Singkatnya, isi buku ini bukan sekedar gimana cara kita cantik secara fisik, tapi lebih ke kepribadian, kepercayaan diri, dan konsistensi kita dalam memperbaiki kebiasaan kecil. Karena memang pada dasarnya kalau kita pengen aja nih sekedar berangan-angan, aku ingin kayak dia cantik, aku pengen tinggi, tapi yang dilakukan cuma duduk, tidur sambil scroll tanpa melakukan apapun, walaupun hal kecil, itu nggak termanifestasikan. Setidaknya lakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membawa kita lebih dekat dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan dan cita-citakan. Misalnya kita mau kulit yang bersih, cerah, dan sehat.
Tapi kita nggak mau nih kenal sama jenis kulit kita, nggak mau cari tahu apa yang dibutuhkan kulit kita, nggak mau ubah kebiasaan yang justru mengancam atau jadi ancaman buat kulit kita. Ya gimana itu mau termanifestasikan? Gak bisa. Kalau kalian tertarik untuk aku bahas buku tips cantik 30 hari, mungkin aku bisa paparkan di video selanjutnya. Tapi aku nggak janji bisa penuh 30 hari itu aku jabarkan semuanya. Karena aku sekarang nggak tahu buku itu di mana, penulisnya siapa, dan dulu hanya beberapa aja bagian yang sempat aku rangkum. Kalian bisa komen di bawah kalau kalian tertarik. Nah, jadi teman-teman, kecantikan bukan cuma soal fisik, tapi soal hati, pikiran, dan energi yang kita bawa ke sekeliling kita. Mulai dari sekarang, yuk kita pancarkan kecantikan dari dalam dengan menjaga pikiran positif dan terus belajar. Kalau kamu setuju dengan aku, jangan lupa kasih like dan komentar di bawah ya. Ceritakan pengalaman kamu juga, dan apa sih yang menurut kamu bikin seorang terlihat cantik dari dalam. Jangan lupa juga subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.